warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat kaum muslimin dimanapun berada, mari kita akan belajar kembali tentang kitab Safinah yang akan menerangkan tentang jamak takdim dan jamak takhir. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Syurutu jam'i takdimi ari pirang-pirang syaratna jamak takdim eta arbaatun aya opat. Al budaatu kahiji ngamimitian bil ula ku salat anu ti heula. Wa niatul jam'i sareng kadua niat ngumpulkeun salat. Piha dina salat anu ti heula. Wal mualatu sareng katilu tuluy-tuluy bainahuma dina antarana salat dua. Wa dawamul udri sareng kaopat langgeng udur. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Syurutu jam'i tahiri ari pirang-pirang syaratna jamak tahir. Eta isnani aya dua. Niatu tahiri kahiji niat ngahirkeun. Wa qad baqiya sareng teman-teman yasa min waktil ula tina waktu anu ti heula naon ma perkara yasa uha anu mahi si perkara kana salat. Naon ma waktu yasa uha anu mahi si waktu keur ngalakonan salat. Wa dawamul udri sareng kadua langgeng udur. Ila tamamis saniyati datang ka sampurna salat anu kadua. Paslun utawi iki iku pasal sewiji. Syurutu jam'i takdimi utawi piro-piro syaratna jamak takdim. Iku arbaatun wonten papat. Al budaatu siji ngawiti bil ula kelawan salat kang awal. Wa niatul jam'i lan kaping done niat ngumpulaken piha ing dalem salat kang awal. Wal mualatu lan kaping telu nuli-nuli bainahuma ing dalem antarane salat loro. Wa dawamul udri lan kaping pate langgeng udur. Paslun utawi iki iku pasal sewiji. Syurutu jam'i tahiri utawi piro-piro syaratna jamak tahir. Iku isnani wonten loro. Niatu tahiri siji niat ngahiraken. Wa qad baqiya lan teman-teman keri min waktil ula saking waktu kang awal. Apa ma waktu ya sauha kang ngemot apa ma ing salat. Wa dawamul udri lan kaping done langgeng udur. Ila tamamis saniyati maring sampurnane salat kang kaping 2. Paslun syurutu jam'i takdimi arbaatun al budatu bil ula wa niatu jam'i biha wal mualatu bainahuma wa damul udri. Sekarang akan menerangkan tentang syarat-syarat jamak takdim. Syarat untuk melakukan jamak takdim itu ada 4. Yang pertama al budaatu bil ula. Dimulai dengan salat yang pertama. Kalau kita mau jamak takdim salat duhur dengan salat asar, maka yang dilakukan pertama kali adalah salat duhur. Ya, kemudian salat asar. Begitu juga kita akan menjamak takdim antara maghrib dengan isya, maka yang pertama kali dilakukan adalah salat maghrib. Jadi dimulai dengan salat yang pertama. Wa niatul jam'i piha. Yang kedua niat jamak, niat mengumpulkan salat atau meniat jamak, yaitu di dalam salat yang pertama. Wal mualatu yang seterusnya syarat jamak takdim itu adalah terus menerus. Ya, terus menerus antara salat dua. Jadi ketika salat duhur dan asar di jamak takdim, begitu selesai salat duhur langsung melakukan salat asar, harus terus menerus. Wa dawamul udri yang keempat adalah dawamul udri langgeng udur. Yang dimaksud dawamul udri adalah
masih dalam perjalanan. Jadi kita belum nyampe ke suatu tempat atau belum kembali ke rumah. Contoh misalkan kita pergi dari tempat kita pergi ke Jakarta. Nah, selama dalam perjalanan itu dimaksud dengan lamul udhi. Ataupun mungkin ketika pulangnya pun sama di lamul udhi. Kalau sudah nyampe di rumah, berarti sudah tidak bisa dilakukan sholat jamak takdim. Faslun syurutu jam'i tahiri isnani niatu tahiri wa qad baqiya min waqtul ula. Yang kedua adalah akan menerangkan tentang syarat-syarat jamak takhir. Kalau tadi jamak takdim, sekarang jamak takhir. Syarat-syarat jamak takhir itu ada dua. Yang pertama, niat mengakhirkan sholat. Wa qad baqiya min waqtil ula ma yasauha, yaitu melakukan niat itu diperkirakan waktu untuk melakukan sholat tersebut masih ada. Contohnya begini, ketika masuk jam 6 berarti kan sudah masuk maghrib. Nah, ketika masuk maghrib kita harus niat mengakhirkan sholat maghrib ke sholat isya. Jadi selama waktu maghrib itu masih ada, maka dari disitulah kita niat mengakhirkan sholat. Ya. Kalau misalkan kita mau mengakhirkan sholat maghrib ke isya, tapi begitu niatnya setelah datang sholat isya, itu tidak bisa. Jadi sebelum sholat isya itu datang, kita sudah niat mengakhirkan sholat maghrib kepada sholat isya. Atau sebaliknya, atau contoh yang lain, kita mau mengakhirkan sholat duhur ke asar. Nah, niat mengakhirkan sholat duhur ke asar itu di waktu sholat duhur. Ya. Jadi begitu masuk sholat duhur sampai belum habis waktu sholat duhur, kita niat untuk mengakhirkan sholat duhur ke sholat asar. Jadi sekali lagi, ketika waktu duhur masuk sampai terakhirnya waktu duhur, kita bisa melakukan niat sholat untuk mengakhirkan sholat duhur ke sholat asar. Kalau begitu masuk sholat asar, berarti tidak bisa niat mengakhirkan sholat. Wadawamul udhi ila misalnya yang kedua adalah sama langgeng udur, artinya masih dalam perjalanan sampai sampurna sholat yang kedua. Jadi ketika kita misalkan sholat duhur diakhirkan ke sholat asar. Nah, selama mau melakukan jamak takhir ini masih dalam perjalanan. Jangan sampai kita mengakhirkan sholat duhur ke asar, pas waktu asar udah nyampe di rumah, itu tidak bisa. Jadi yang dimaksud dengan damul di sini, kita misalkan mau mengakhirkan sholat duhur ke asar masih dalam perjalanan, belum nyampe ke rumah. Kalau kita niat tadinya jamak takhir, begitu nyampe ke rumah waktu asar belum tiba, nah itu berarti tidak bisa dilakukan sholat jamak takhir. Jadi harus dawamul udhi, artinya masih dalam perjalanan. Faslun syurutu jam'i takdimi arbatun. Sekarang kita akan berbicara tentang i'rob atau ngerab dalam istilah bahasa Sunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun khobaru mubtada mahdupun takdiruhu hada wa huwa marfun bil mubtada wa alamatu rafihi domatun dohiratun bi akhirih. Nah, itu cara pengerabannya. Lafaz faslun sebagai khobar mubtada yang dibuang, takdirnya hada, sedang berkedudukan rofa, alamat rofanya menggunakan doma dohiro. Syurutu jam'i takdimi syurutu mubtadaun marfuun bil ibtida wa huwa marfuun wa alamatu rafihi domatun dohiratun bi akhirih. Itu cara pengerabannya. Sekali lagi, syurutun mubtadaun wa huwa marfuun bil syurutun mubtadaun marfuun bil ibtida wa huwa marfuun wa alamatu rafihi domatun dohiratun bi akhirih. Syurutu mudhof jam'i mudhof ilaih
wa huwa majrurun bil mudhof wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Jam'i mudhof at-taqdimi mudhof ilaih wa huwa majrurun bil mudhof wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Arba'atun khobaru mubtada min syurutun wa huwa marfun bil mubtada wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wal jumlatu minal mubtada wal khobar lama lam i'rab jumlatun musta'nafa. Nah, itu cara pengiraban. Syurutun di sini sebagai mubtada yang sedang berkedudukan rofa. Alamat rofanya menggunakan domah dohiro. Kenapa di sini domah dohiro? Karena syurutun di sini termasuk jamak taksir. Jamak taksir adalah ketika rofanya menggunakan domah dohiro. Syurutun ya. Ini jamak takdim terdapat saroto ya. Jamak taksir ya, jamak taksir. Jamak taksir itu adalah kalimah yang berubah dari bentuk mufradnya. Syurutu mudhof jam'i mudhof ilaih. Mudhof ilaih sedang berkedudukan khofad. Alamat khofadnya menggunakan kasrah dohiro. Lafaz jam'i juga sebagai mudhof. Lafaz at-taqdimi sebagai mudhof ilaih. At-taqdimi mudhof ilaih sedang berkedudukan khofad. Alamat khofadnya menggunakan kasrah dohiro. Jadi lafaz jam'i kalau digabung dengan lafaz syurutu sebagai mudhof ilaih. Lafaz jam'i kalau digabung dengan at-taqdimi sebagai mudhof. Arba'atun merupakan khobar. Khobar dari lafaz syurutun sedang berkedudukan rofa. Alamat rofanya menggunakan domah dohiro. Al-buda'atu badalun min arba'atu wa huwa al-buda'atu badalun min arba'atu wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Lafaz al-buda'atu sebagai badal lafaz arba'atun sedang berkedudukan rofa. Alamat rofanya menggunakan domah dohiro. Sebagaimana penjelasan yang telah lewat bahwa isim tabe itu harus mengikuti mubdal minhu-nya. Jadi badal itu harus mengikuti mubdal minhu-nya. Lafaz al-ba'atu rofa, makanya al-buda'atu pun harus dibaca rofa. Bil ula al-ba'u harfu jarin. Al-ula majrurun bil ba mabniun ala sukun fi mahall khof di. Ba-nya huruf jar. Al-ula dijarkan oleh ba sedang berkedudukan mabni sukun berkedudukan khofad. Alamat khofadnya menggunakan kasroh muqaddaroh. Kasrah yang dikira-kirakan. Wa niatu jam'i al-wawu atfi niatu ma'tufun al-buda'atu. Wa niatu jam'i al-wawu atfi niatu ma'tufun ilal buda'atu wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Niatu mudhof al-jam'i mudhof ilaih wa huwa majrurun bil mudhof wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Wawunya di sini wawu atop. Lafaz niatu diatopkan lafaz al-buda'atu sedang berkedudukan rofa. Alamat rofanya menggunakan domah dohiro. Lafaz niatu mudhof, lafaz al-jam'i mudhof ilaih. Mudhof ilaih sedang berkedudukan khofad. Alamat rofanya menggunakan kasroh dohiro. Karena mudhof ilaih itu selalu dijarkan oleh mudhof. Maka kedudukan mudhof ilaih selalu khofad ya kedudukannya. Fiha al-fa'u harfu jarin. Wal ha'u ismu dhamir majrurun bil fa mabniun ala sukun fi mahallil khof di. Fa di sini adalah huruf jar. Ha merupakan isim dhamir yang dijarkan oleh fa mabni sukun mahal khofad. Alamat khofadnya menggunakan kasrah muqaddaroh. Wal mualatu al wawu atfi al mualatu ma'tufun ila buda'atu wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Itu cara pengiraban. Sama di sini wawunya wa atop. Al mualatu diatopkan lafaz al buda'atu sedang berkedudukan rofa. Alamat rofanya menggunakan domah dohiro. Bainahuma baina dorfu jaman wa huwa mansubun wa nasbi fathatu dhahiratun fi akhirih. Baina mudhof huma mudhof ilaih mabniun ala sukun fi mahallil khof di. Baina di sini sebagai dorob ya. Dorob berkedudukan nasab. Alamat nasabnya menggunakan
patah dohiro. Baina juga sebagai mudhof. Huma sebagai mudhof ilaih mabni sukun mahal khofat. Wa dawamul udli awawu atfi. Dawamu maktufun ilal buda'atu wa huwa marfun wa alamat rafihi dhamatun dhahiratun fi akhirih. Itu pengerabannya. Dawamu mudhof, al udli mudhof ilaih. Wa huwa majrun bil mudhof wa alamat jari kasratun dhahiratun fi akhirih. Wawunya watrob, lafaz dawamu diatofkan lafaz al buda'atu. Sedang berkedudukan rofa. Amal rofanya menggunakan domah dohiro. Dawamu mudhof, al udli mudhof ilaih. Wa huwa majrun bil mudhof wa alamat jari kasratun dhahiratun fi akhirih. Lafaz dawamu mudhof, al udli mudhof ilaih. Mudhof ilaih sedang dibaca khofat, sedang berkedudukan khofat. Amal rofanya menggunakan kasroh dohiro. Paslun surutu jam'i tahiri isnani niatu tahiri wa qad baqiya min waqtil ula ma yasauha wa damu udli ila tamami saniyah. Sekarang sama kita akan melanjutkan mengerab. Pengerabannya seperti yang di atas ya. Kita sama-sama belajar. Paslun khobar mubtada mahdupun takdiruhu hada. Wa huwa marfun bil mubtada wa alamat rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Lafaz paslun di sini sebagai khobar mubtada yang terbuang. Takdirnya hada. Sedang berkedudukan rofa. Amal rofanya menggunakan domah dohiro. Syurutu jam'i tahiri isnani. Cara pengerabannya ya seperti di atas. Syurutu mubtadaun marfuun bil ibtida wa huwa marfuun wa alamat rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Sekali lagi syurutun mubtadaun marfuun bil ibtida wa huwa marfuun wa alamat rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Syurutu mudhof jam'i mudhof ilaih. Wa huwa majrun bil mudhof wa alamat jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Jam'i mudhof at-ta'khiri mudhof ilaih. Wa huwa majrun bil mudhof wa alamat jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Isnani khobaru mubtada min syurutun wa huwa marfun bil mubtada wa alamatu rafihi wa huwa marfun bil mubtada wa alamatu rafihi al alifu li annahu ismu tasniyah. Sekali lagi isnani khobaru mubtada min syurutun wa huwa marfun bil mubtada wa alamatu rafihi al alifu li annahu ismu tasniyah. Lafaz syurutu di sini sebagai mubtada sedang berkedudukan rofa. Amal rofanya menggunakan domah dohiro. Kenapa domah dohiro? Karena lafaz syurutu di sini termasuk jamak taksir. Jamak taksir itu tanda i'rab rofanya menggunakan domah dohiro. Syurutu mudhof al-jam'i mudhof ilaih. Mudhof ilaih dijarkan oleh mudhof sedang berkedudukan khofat. Amal rofanya menggunakan kasroh dohiro. Makanya setiap mudhof ilaih pasti dibaca khofat, dibaca jar atau dibaca kasroh. Kedudukannya sebagai khofat. Jadi setiap mudhof ilaih kedudukannya khofat, selalu dibaca jar. Jam'i mudhof at-tahiri mudhof ilaih. Tahiri mudhof ilaih berkedudukan khofat. Alamat khofatnya menggunakan kasroh dohiro. Lafaz jam'i kalau digabung dengan lafaz syurutu sebagai mudhof ilaih. Lafaz jam'i kalau digabung dengan lafaz at-tahiri sebagai mudhof. Isnani merupakan khobar lafaz syurutu. Syurutu ya, lafaz isnani khobar lafaz syurutu sedang berkedudukan rofa. Amal rofanya menggunakan alif karena isim tasniyah. Sebagaimana kita ketahui isim tasniyah itu ketika rofa tanda i'rab rofanya menggunakan alif. Sekali lagi isim tasniyah ketika rofa tanda i'rab rofanya menggunakan alif. Niatu tahiri. Niatu badalun min isnani wa huwa marfuun wa alamatur rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Niatu mudhof tahiri mudhof ilaih wa huwa majrur mudhof wa alamatur jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Lafaz niatu sebagai badal lafaz isnani sedang berkedudukan rofa. Amal rofanya menggunakan domah dohiro. Niatu mudhof at-tahiri mudhof ilaih. Mudhof ilaih sedang berkedudukan khofat. Amal rofanya menggunakan kasroh dohiro.
Wa qad baqiya al wawu atfi. Qad baqiya matbu ila niatu. Qad di sini sebagai tanda kalimat fi'il madi ya. Kalimat madi itu salah satunya adalah lafaz qad. Baqiya fi'lu madin mabniun al fathi fi mahalil baqiya fi'lun mudhari fi'lu madin mabniun al fathatin wa huwa mansubun wa tunasbi fathatun lahiratun bi akhirih. Paunya watop lafaz qad di sini qad yang masuk tanda kepada isim kepada fi'il madi. Baqiya di sini fi'il madi sedang berkedudukan nasab. Alamat nasabnya menggunakan fathah dhahira. Min waqti ula min harfu jarin. Waqti majrun bimin wa huwa majrun wa tujari kasratun dhahiratun bi akhirih. Min huruf jar lafaz waqti dijarkan oleh min sedang berkedudukan khafad. Awas khafadnya menggunakan kasrah dhahira. Waqti mudhof al ula mudhof ilaih mabniun ala sukun fi mahall hop di. Lafaz waqti sebagai mudhof, lafaz ula sebagai mudhof ilaih mabni sukun mahal khafad. Mahal khafad. Al-khafadnya menggunakan kasrah muqaddarah. Ma yasauha ma fa'ilun min baqiya mabniun ala sukun fi mahall raf'i. Ma di sini sebagai fa'il dari lafaz ma di sini sebagai fa'il dari lafaz baqiya mabni sukun mahal rafa. Yasauha yasau fi'lun mudhari'un wa huwa marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun bi akhirih. Wal fa'ilu mustatirun takdiruhu huwa. Wa jumlatu min al-fi'l wal fa'il lama lam i'rab jumlatun musta'nafa. Yasau di sini sebagai fi'il mudhari berkedudukan rafa. Alamat rafanya menggunakan dhammah dhahira. Takdir fa'ilnya tersimpan takdirnya huwa. Yasau mudhof wal ha'u mudhof ilaih mabniun ala sukun fi mahall hop di. Lafaz yasau sebagai mudhof maaf salah. Wal ha'u wal ha'u maf'ulun bih min yasau mabniun ala sukun fi mahalli nasbi. Sekali lagi ya wal ha'u maf'ul bih min yasau mabniun ala sukun fi mahalli nasbi. Hak di sini hak domir sebagai maf'ul dari lafaz yasau ya. Jadi sekali lagi hak di sini sebagai maf'ul bukan sebagai mudhof ilaih bukan. Hak di sini sebagai maf'ul dari lafaz yasau mabni sukun berkedudukan nasab. Nasabnya menggunakan fathah muqaddarah. Wadamul li al wawu atfi dawamu maktufun ila niatu wa huwa marfuun wa alamat rafi'i dhammatun dhahiratun bi akhirih. Dawamu mudhof al udi mudhof ilaih wa huwa majrur bil mudhof wa alamat jari kasratun dhahiratun bi akhirih. Lafaz dawawnya watop lafaz dawamu diatafkan lafaz niatu sedang berkedudukan rafa. Alamat rafanya menggunakan dhammah dhahira. Dawam mudhof al udi mudhof ilaih berkedudukan khafad. Al-khafadnya menggunakan kasroh dhahira. Ila tamami saniyati ila harfu jarin tamami majrun bi ila wa huwa majrun wa alamat jari kasratun dhahiratun bi akhirih. Lafaz tamami dijarkan oleh ila sedang berkedudukan khafad. Al-khafadnya menggunakan kasrah dhahira. Asaniyati na'tun min tamami wa huwa mahfudun wa alamatu habli kasratun dhahiratun bi akhirih. Sekali lagi asaniyati na'tun min tamami wa huwa mahfudun wa alamatu habli kasratun dhahiratun bi akhirih. Lafaz asaniyati sifat dan lafaz tamami sedang berkedudukan khafad. Alamat khafadnya menggunakan kasrah dhahira. Nah ini ya lafaz asaniyati na'tun min tamami wa huwa mahfudun bukan wa huwa majrurun. Dari penjelasan yang lalu saya selalu mengatakan wa huwa majrurun. Yang betul itu adalah wa huwa mahfudun. Jadi sifat dari tamami na'tun min asaniyati na'tun min tamami wa huwa mahfudun wa alamatu habli kasratun dhahiratun bi akhirih. Sebetulnya lafaz mahfudun majrurun sama. Mahfudun artinya dibaca khafad.
majrurun artinya dibaca jar, dijarkan. Tapi yang betul bukan majrurun dalam kalimat ini ya. Lafaz asalnya ini adalah na'tun min tamami wahwa mahpudun, bukan majrurun. Kecuali yang ini tamami majrurun bi ila wahwa majrurun. Nah, itu mah wahwa majrurun gitu ya. Sekian, terima kasih. Barangkali ada yang salah mohon dibenarkan, atau ada yang kelewat mohon dibenarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.